Halo, ketemu lagi dengan Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Kali ini kita akan membahas tentang kewajiban warga negara bayar pajak. Gitu. Kalau kita ke Indomaret misalnya, atau kita ke KFC, atau kita ke Lawson, atau kita ke mana dekat kampus itu kita minum Starbucks, atau kita ke tempat makan uh, awe nyebutnya ya gitu ya, atau ngopi-ngopi cantik di seberang, pasti semuanya itu ketika lo belanja pasti ada pajaknya. Nah gitu, jadi pajak itu sebenarnya salah satu sumber pendapatan negara. Tapi jauh sebelum itu, katanya nih orang bilang negara ini hidup dari pajak. Kalau nggak ada pajak nggak bakal bisa hidup negara menjadi suatu negara ya, dari yang awalnya kecil jadi dari desa. Kalau nggak gotong royong bersama nggak bakal hidup jadi desa, lebih gede lagi yang namanya istilahnya kelurahan, kecamatan, terus akhirnya jadi suatu negara. Dan semuanya itu harus gotong royong dari dana bersama. Nah, kalau di zaman lampau, di zaman Sriwijaya, Majapahit, segala macam dikenal namanya upeti. Upeti kepada kerajaan lah kayak gitu. Nah, itu disebutnya sepertinya juga sama aja kayak pajak. Nah, pajak ini itu pendapatannya dari warga negara. Nah, gitu. Kayak misalnya kayak gue udah kerja gini, misalnya gue kerja di Binus atau kerja di Periplus, nanti tuh di tanggal-tanggal di tahu apa dalam 1 tahun pasti nanti juga ada surat pajak tuh dikasih ke kita, karena kita punya kewajiban untuk bayar pajak gitu. Jadi memang pemerintah yang mengatur semua itu, ada undang-undangnya, dan kita diminta dengan sukarela untuk berpartisipasi. Jadi partisipasi warga negara melalui pajak sifatnya memaksa. Lihat dari pendahuluan, sifatnya memang memaksa karena sudah ada hukumnya. Jadi udah diatur, jadi lo pasti dikejar-kejar. Nah, lebih ngerinya lagi kalau lo lihat ya, ada tempat misalnya kantor atau apa. Sekarang tuh kalau pajak tuh misalnya lo bangun usaha, lo lihat deh yang di beberapa tempat, kalau nggak bayar pajak ada tempelannya tuh gede, belum bayar wajib pajak. Itu bukan hanya di tempat-tempat makan kayak gitu, di perusahaan-perusahaan gede juga, di deket kantor gue juga ada tuh yang kayak gitu. Jadi dipasang karena ditulis, diperjelas ini kantor belum bayar pajak. Ngeri kan, bener kan? Jadi bayar pajak itu bisa dilakukan secara individual, bisa juga secara korporatif ya. Jadi nggak hanya perorangan tapi juga badan hukum. Kenapa bayar pajak ini penting? Karena dengan bayar pajak warga negara berpartisipasi melindungi ya segenap bangsa Indonesia. Partisipasi menciptakan kesejahteraan umum, kecerdasan bagi bangsa, dan itu kan jelas banget ada di UUD 45. Ya, makanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kita juga perlu gotong royong dalam pajak ini. Kalau misalnya ada mobil, ada jalan raya yang tahu-tahu udah dibangun sama pemerintah, segala macam udah diaspal, itu juga datangnya dari pajak bayarnya, karena ada pembangunan nasional ya. Lalu di bab tersebut lo bisa lihat kalau dalam Undang-Undang Nomor 6 itu di situ udah dijelasin, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, baik badan maupun perorangan yang sifatnya memaksa. Karena di dalam pajak itu ada kontribusi wajib, ada utang pribadi. Kayak kita tuh punya utang gitu langsung. Begitu kita tinggal stay di negara ini, kita langsung udah punya utang pada negara ya. Terus nggak ada imbalan secara langsung ya, dan digunakan untuk keperluan negara. Nah, jadi kita mau nggak mau ada kayak begitu ya. Tapi perlu diingat kalau selain pajak ada beberapa jenis pungutan resmi lainnya, seperti yang lo tahu ada retribusi. Kalau lo lihat di halaman berikutnya itu ada selain pajak itu ada retribusi, ada cukai, ada biaya masuk, ada sumbangan. Nah, retribusi itu iuran rakyat. Nah, kayak misalnya retribusi iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara, itu pasti ada tuh selain pajak ya. Jadi berikutnya kalau cukai
ya. Misalnya kalau yang tadi itu, kalau retribusi misalnya pembayaran listrik ada sebutannya retribusi, pembayaran abodemen air minum retribusi, ada retribusinya ya. Jadi kayak gitu. Kalau cukai udah tahu ya. Jadi kalau ada biaya cukai, kayak misalnya kayak gampangnya kalau rokok lah, ada minuman keras, tanah, bensin itu ada cukainya gitu. Jadi iuran cukai itu iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Jadi supaya membedakan, bisa tahu ini kok ada pajaknya sih, ini ada bayarannya sih, ini ada potongannya sih. Jadi biar tahu itu karena cukai itu iuran rakyat ya gitu. Untuk minuman keras, rokok atau tembakau atau minyak tanah, bensin itu ada cukainya. Biasanya ada tempelan cukainya. Biaya masuk itu kayak dari biaya masuk, biaya dari barang-barang yang dari luar gitu ya. Jadi kena ada biaya masuknya, itu biasanya di apa namanya, di pelabuhan tuh ada biaya masuknya. Nah, sumbangan, satu lagi sumbangan. Sumbangan itu iuran orang-orang golongan tertentu yang harus diberikan kepada negara. Nah, itu sumbangannya baik sumbangan insidental maupun sukarela. Jadi benar-benar sumbangan ya. Jadi gitu. Jadi biar teman-teman tahu gitu. Nah, tentu ada bedanya sebenarnya antara pajak dengan pungutan resmi tadi, ya. Tapi yang membedakan sangat jelas antara pajak dengan pungutan resmi lainnya adalah kalau pajak, lu mau gak mau harus bayar, harus dipaksa, ya gitu, ya. Jadi dan gak ada imbalan apapun dari pemerintah. Sedangkan kalau pemungutan yang resmi lainnya itu lo tetap nggak ada unsur paksaan. Nah, sekali lagi nggak ada unsur paksaan. Nah, gitu. Jadi itu yang membedakan pungutan pajak dengan pungutan resmi. Kalau pungutan resmi itu iuran dengan imbalan yang langsung dari negara. Nah, itu dia. Prestasi di situ ada prestasi kalau pajak, prestasi imbalan diterima oleh seluruh rakyat. Jadi udah jelas ya, kalau pajak itu akibatnya imbalannya nanti diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, tapi kalau pungutan resmi lainnya itu prestasinya diterima oleh golongan tertentu atau orang-orang tertentu. Itu kelihatan banget kok. Jadi kalau sumbangan tuh udah jelas mau kemana larinya, biaya masuk tuh dananya udah jelas mau kemana. Kalau cukai juga dananya jelas, retribusi juga udah jelas banget. Retribusi itu misalnya kayak yang Gubernur Ganjar Pranowo pernah nangkep orang tuh yang narikin retribusi, misalnya kendaraan bawa angkutan berat, terus kemudian dia habis itu periksa dulu kendaraan. Nah, di situ kan ada retribusi, dia harus bayar. Nah, kadang-kadang tak terhindarkan juga ada korupsi di retribusi itu, yang harusnya kan itu nggak boleh gitu ya. Jadi itu untuk digunakan, sebenarnya retribusi itu untuk digunakan untuk keperluan negara sendiri yang ya gitu. Jadi perlu tahu tentang hal itu. Lalu kewajiban pajak juga dalam setiap sila. Kewajiban pajak itu juga punya nilai-nilai dalam sila ya sih, baik sila 1, sila 2 ya. Terus kemudian di situ juga ada sila dalam setiap sila ada maknanya dari kewajiban pajak itu. Jadi nggak sekonyong-konyong pajak itu tiba-tiba timbul, tapi juga mau nggak mau punya nilai-nilai tertentu di dalam setiap silanya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajarin dalam setiap sila-silanya. Memang kewajiban pajak paling berasa sih sebenarnya, kewajiban bayar pajak itu pentingnya buat nilai keadilan sosial. Nah, karena kenapa? Karena semua masyarakat diharapkan merasakan. Sayangnya dan faktanya adalah kadang-kadang uang pajak ini entah bagaimana tiba-tiba bisa aja korupsi oleh orang-orang tertentu. Nah, ini harus diselamatkan. Duit-duit kayak gini nih harus diselamatkan, bahaya banget ya. Jadi ngeri banget kalau pajak yang kita punyai, yang harusnya kita pakai buat bersama, tiba-tiba dikorupsi oleh orang-orang tertentu untuk mengenyangkan dirinya sendiri ya gitu. Tapi entahlah kenapa sampai dikorupsi, mungkin itu karena keperluan perut mereka sendiri ya. Jadi menurut gue karena intinya sih
menurut gue kenapa orang korupsi itu karena dia nggak bisa manage duitnya dengan baik, itu aja sih. Ya dia salah ngatur strategi, sehingga terjadi suap menyuap dan segala macam. Kalau nggak pakai nyuap nggak afdol gitu ya. Jadi ya itulah, pajak menjadi sumber terpenting pendapatan negara, baik untuk pelayanan umum, pertahanan, ekonomi, lingkungan, perumahan, kesehatan, dan segala macamnya. Jadi pajak, nanti teman-teman bisa pelajarin macam-macam jenis pajak, dan ini udah gue buat gue juga udah kasih filmnya, ada filmnya di share material jenis-jenis pajak ya. Ada pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak barang mewah ya, misalnya kayak ditangkap kemarin tuh ada pajak barang mewah, misalnya sepeda Brompton gitu aja yang dikorupsi oleh yang sengaja didatengin lewat pesawat Garuda, yang Bromptonnya misalnya harganya nggak terlalu mahal, sekarang dijatuhin sebagai barang mewah banget, hampir setara kayak mobil Lamborghini lah gitu ya. Jadi barang itu sekarang jadi susah, sepeda-sepeda ya. Makanya betul juga sih, pajak sepedanya yang dari Brompton yang dari Inggris model kayak gitu itu dinaikin, sehingga Indonesia yang pemiliknya dari Indonesia bisa memproduksi dengan harga murah untuk orang Indonesia. Jadi itu meningkatkan juga rasa cinta kualitas Indonesia sendiri ya. Jadi gitu. Nah hal ini bisa menjadi, kadang-kadang juga kalau lo perhatiin misalnya ada hotel, nah itu juga hotel itu juga punya pajak, ada restoran itu juga punya pajak, ada hiburan, nah ada ininya juga pajaknya, reklame, iklan itu harusnya pajaknya, nggak bisa langsung main tempel begitu aja, itu sebenarnya harus ada pajaknya. Parkir, sebenarnya pajak parkir tuh ada gitu, nah jadi tapi ya gitu deh. Kalau penyediaan misalnya yang resmi ya buat tempat penitipan motor, nah itu ada pajaknya. Terus kemudian habis itu ternyata baru tahu juga loh nih, kalau misalnya sarang burung walet itu yang nempel itu juga ada pajaknya. Karena apa? Karena itu ada nilai duitnya ya, jadi harus kena juga sebenarnya gitu. Nah yang paling berasa sebenarnya pajak yang hampir semua orang ngerasain, bisa kelihatan dengan nyata, baik maupun kalangan menengah, kalangan atas maupun kalangan bawah, adalah pajak hak PBB, pajak hak atas tanah dan bangunan. Itu yang wajib dibayarkan. Pajak bumi dan bangunan itu yang yang suatu kewajiban yang orang harus bayarkan. Jadi sebenarnya pajak tuh jadinya banyak banget ya. Paling berasa juga kalau teman-teman punya motor, punya mobil, nah itu ada pajak progresif lagi segala macam. Jadi sebenarnya kita nih, hidup kita juga dari kecil hingga sampai nanti menjelang tua tuh kita dipenuhi dengan tuntutan pajak sebenarnya gitu ya. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan itu. Selain memenuhi kebutuhan pribadi, yang kita bisa maknai dari tentang konsep pajak di sini adalah sebenarnya dalam hidup kita nggak pernah terlepas dari kata pajak itu sendiri. Jadi kita harus pintar-pintar juga memanage keuangan kita, memanage dalam mengkonsumsi. Jadi karena kita harus ada tuntutan bayar pajak yang setiap tahun. Ya, kalau boleh gue share ya di sini, gue terus terang. Adik gue di rumah itu punya 4 motor, 1 mobil. Nah, karena gak punya dana buat bayar 4 motor, ya udah biarin aja. Pajaknya makin tinggi, gak kebayar sama sekali. Terus mana dia juga gak punya pekerjaan tetap. Jadi pajak motornya udah diabein. Yang paling penting adalah dia punya mobil. Nah, mobil ini yang selalu diusahakan untuk dibayar pajaknya. So, teman-teman, sebagai penutup, jadi kewajiban bayar pajak itu bukan semata-mata karena kita tuh terikat sama pajak gitu, bukan. Tapi nilai pajak itu sebenarnya berguna untuk membangun negara kita sendiri. Kalau semua orang bersepakat untuk gak bayar pajak, maka negara Indonesia ini gak bakal tumbuh. Pertama itu. Dan kita membayar pajak juga punya tujuan sebagai ekspresi rasa syukur kita ya.
kepada Tuhan, kita udah nerima banyak hal yang berlimpah dalam hidup ini, maka pajak itu menjadi satu tanda rasa syukur kita. Nah gitu. Jadi setiap konsep pajak khususnya di Indonesia punya nilai-nilai terhadap Pancasila. Jadi khususnya yang paling penting adalah dengan kita nantinya membayar pajak, teman-teman sekarang masih kuliah ya, nanti kalau udah kerja baru berasa tuh ya dipajak nanti gajinya dipotong pajak gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya pajak itu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Jadi kita ngerasain secara bersama jalan yang bisa dirapiin, infrastruktur segala macam, dana kita kadang-kadang dialihin juga buat bayar utang, BPJS segala macam, terus kemudian buat jalan-jalan, buat infrastruktur, itu pastinya saya yakinkan pasti ada dananya juga lari ke sana. So, terima kasih untuk ingat selalu bahwa jangan sampai lupa nanti kalau misalnya teman-teman udah dewasa, udah mulai kerja, pertama harus punya NPWP. Wajib tuh buat NPWP atau enggak nanti dikejar. Kalau Anda mau bangun usaha jangan sampai lupa selalu bayar pajak, nanti malu kan ada tempelan suruh bayar pajaknya gitu kan, gak enak ya gitu. Jadi jangan sampai lupa. Baik, terima kasih untuk podcast kita sore ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu bayar pajak. Salam dari gua, Lembu Tambun.